Shalom saudara, selamat ketemu lagi di dalam One Way Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa, bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Roh Kudus terus bersama-sama dengan kita dan memberi yang terbaik buat kita, karena Dia selalu menuntun dalam keseluruh kebenaran Allah, memendorong kita menyala-nyala dan sukacita. Adanya cuma kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan damai sejahtera di dalam tuntunan Roh Kudus. Itulah kemenangan-kemenangan yang sudah Allah berikan kepada kita, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Apapun keadaannya, mau kopi, mau teh, mau susu, mau air putih, ya toh. Nah, sekarang kan masanya COVID-19 ya, kopi ya, terserah mau kopi, mau teh, mau apa, terserah. Di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada sesuatu hal yang positif di dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita, yaitu orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan atau belum mendengar kasih Tuhan ataupun belum mau mengenal kasih Tuhan. Nah, daripada itu biarlah kita sebagai anak-anaknya dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi rela memberitakan, berkasutkan rela memberitakan Injil Kerajaan Surga yang membawa damai sejahtera bagi sesama manusia. Oke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang di Kerajaan Surga, kami yakin firman-Mu ya dan amin. Engkau bekerja dengan luar biasa, membawa kami menyala-nyala terus untuk memberitakan kasih-Mu. Dan kami yakin di channel YouTube ini, semua jemaat-Mu yang Kau kirim untuk mendengarkan firman ini, dan mereka akan membagi share ke orang-orang lain yang belum mengenal kasih Tuhan. Biarlah mereka mau belajar hal-hal yang sederhana yang sudah Engkau berikan kepada hamba-Mu ini, yang harus saya sampaikan bahwa ini adalah pengalaman hidup hamba-Mu yang sudah Engkau percayai sebagai saksi Kristus untuk memberitakan kebenaran-Mu. Maka daripada itu ya Bapak, kami yakin dan percaya pada saat malam hari ini Engkau bekerja sesuai apa yang Kau firmankan pada malam hari ini, yaitu hal-hal yang sederhana tetapi membuat kita semakin mengerti bahwa ikut Tuhan itu mudah, dan menjadi pelaku firman itu sangat mudah, dan melayani-Mu dalam setiap kehidupan kami ini sangat mudah, yaitu bila kami memiliki Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan, Sang Penolong kami yang sejati, memberi kekuatan, memberi pertolongan, memberi kelegaan, memberi jalan keluar, memberikan sesuatu hal yang positif dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan orang lain pun dapat mendengar firman-Mu dan mereka dapat bertobat. Karena yang menobatkan, melembutkan hati itu Engkau ya Tuhan. Engkau yang memberi pertumbuhan. Kami hanya sarana yang Kau pakai, tetapi yang paling utama adalah Engkau sendiri yang bekerja. Dan keimanan itu nanti terbentuk adalah pribadi lepas pribadi. Tanggung jawabnya mereka semua yang mendengar firman ini kepada Engkau sendiri, bukan kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan, tetapi kepada Engkau, Allah yang luar biasa yang memberikan pertolongan kepada setiap pendengar firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Engkau yang mengawali, Engkau yang mengakhiri. Di dalam kuasa, tutup dengan kuasa darah-Mu dan pertolongan Roh Kudus-Mu, dan kami yakin malaikat-Mu menjagai kami semuanya, dan kami yakin hanya kemenangan demi kemenangan yang daripada-Mu sendiri. Kamilah umat-umat pemenang, kamilah umat-umat pemuji, kamilah umat-umat yang selalu menjadi berkat bagi orang lain untuk mengenal kasih Kristus, dan mereka semua akan mengenal kasih-Mu, dan mereka Engkau jamah secara pribadi, dan mereka memiliki hubungan relationship secara pribadi, menjadi friendship yang luar biasa, menjadi sahabat Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, kami siap menjadi rema-rema-Mu dalam setiap kehidupan kami, menjadi berkat bagi banyak bangsa di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Saya sangat semangat sekali ya kalau memberitakan firman ini. Aduh, karena apa ya, Tuhan itu selalu memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan saya. Bisa membangunkan pagi, bisa bangun subuh, bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bisa membaca Alkitab, dan ya apa ya, sukacita yang dari Tuhan yang tidak bisa berhenti-berhenti dalam kehidupan saya. Sehingga apa yang saya alami dengan Tuhan, itu saya, firman-firman yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan saya akan ceritakan.
dulu ya kepada saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah ini menjadi terang ilahi yang masuk dalam kehidupan saudara dan membuat kehidupan saudara menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada dasarnya manusia akan kembali kepada Allah. Itulah tujuan utama hidup kita. Bukan tujuan hidup di dunia ini saja, saudara. Ingin memiliki harta kekayaan, kedudukan tahta dan sebagainya, itu terserah, itu masalah duniawi. Tetapi saya ceritakan di sini adalah masalah kehidupan kekal nanti setelah kita meninggal. Meskipun saya belum pernah meninggal, tetapi Tuhan katakan kamu harus memberitakan ini adalah Injil Kerajaan Surga yang membawa menjamin kehidupan di bumi ini dan di Kerajaan Surga nanti. Ya, di Taman Firdaus kita akan memerintah bersama-sama dengan Allah, memerintah pemerintahan 1000 tahun damai, dan kita akan diberi makanan buah pohon kehidupan oleh Tuhan. Ya, oke, kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Gak usah berlama-lama karena waktunya sangat singkat banget. Di YouTube ini cuma 20 menit yang menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Oke, kita buka aja di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 ya. Tuhan katakan coba begini, intinya begini. Sudah begitu atau dalamnya kamu jatuh. Cuma apa saudara? Masalah jatuhnya apa saudara? Ini masalah jemaat di Efesus pasal 2 itu. Masalah jemaat di Efesus yang setia melayani Tuhan. Setia melayani Tuhan dengan berbagai macam. Rela menderita karena Kristus apa-apa, tapi dia cuma satu jatuh. Cuma satu jatuhnya kata Tuhan. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Betapa pentingnya kasih mula-mula itu. Nah, ini saya akan cerita. Saya akan bongkar pengalaman hidup saya tentang kasih mula-mula ini. Dan saya akan bagikan ke saudara. Biarlah kasih mula-mula saudara mulai bangkit lagi. Mulai diingatkan memori masa lalu. Pada saat engkau mengenal Yesus. Ataupun saat ini engkau belum mengenal Yesus, berarti pandangan pertama terhadap Yesus, terhadap firman Tuhan. Maka Allah kalau sudah memiliki anugerah dan kasih-Nya, memilih kita menjadi anaknya, pasti kita diberi pertobatan itu. Dan kita mengiring Yesus dan memberitakan kasih-Nya dan menjadi murid-murid Yesus untuk memberitakan kasih-Nya dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Haleluya, kami yakin dan percaya channel ini akan memberkati bangsa-bangsa di dunia ini. Karena Allah sendiri yang bekerja, karena Allah sendiri yang menuntun, karena Allah sendiri yang berjalan bersama-sama dengan kami pelayanan One Way Ministry ini. Dan kami yakin, percaya bahwa Allah sendiri yang menggerakkan channel ini di YouTube. Dan saya percaya juga bahwa Allah tidak pernah memakai orang-orang yang hebat saja, orang-orang yang luar biasa saja. Makanya kadang-kadang salahnya begini saudara. Kita itu ya kalau melihat hamba Tuhan, saya dulu juga begitu. Melihat hamba Tuhan, bicaranya banyak jemaatnya, punya jemaat banyak, kita seneng banget. Bangga, lihat hamba Tuhan senior yang bicara-bicara seperti itu. Bangga, apik firman-Nya luar biasa, bagus. Ternyata Tuhan tidak begitu saudara. Tuhan itu kepingin hamba-hamba Tuhannya itu sederhana saja. Yang dimuliakan hanya Tuhan Yesus. Saya pun kepinginnya hanya Tuhan Yesus. Jangan saya yang dimuliakan. Saya nanti kalau jadi Tuhan-Tuhan kecil dijewer sama Tuhan. Ayo Bambang, ente, ayo. Sing dimuliakan itu namaku. Aduh, ya gitu ya. Yang dimuliakan itu hanya nama Tuhan. Kita semua itu pelayan-pelayan Tuhan itu adalah anggota tubuh Kristus yang saling melayani. Saudara jemaat Tuhan itu anggota tubuh Kristus ya. Dan sebagainya semua itu adalah anggota tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah yang memiliki karunia yang berbeda-beda tetapi saling melengkapi. Jadi yang hebat siapa saudara? Yang menyatukan kita, yaitu siapa? Kepala. Kepala ini adalah Kristus yang menyatukan tubuh ini dengan kepala, sehingga apa yang dipikirkan Kristus, apa yang dilihat Kristus, apa yang didengar Kristus, apa yang diperkatakan Kristus menjadi bagian perbuatan tubuh kami.
tubuh kita ya, kita sebagai orang-orang percaya. Sudah paham saudara? Kalau nggak paham, di rewind lagi ya, supaya saya tidak ulang-ulang lagi ya. Kayak kemarin di season sebelumnya dikatakan bahwa kita itu nggak punya kepala, karena ngomongnya percaya Tuhan Yesus ya toh, seperti Efesus ini tadi pasal 2 ayat 4 ya, dikatakan begitu dalam jatuhmu kau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Cuma satu itu kesalahannya di jemaat di Efesus, padahal setia sama Tuhan luar biasa, dipakai Tuhan juga luar biasa ya. Cuma satu kesalahannya, dia jatuh meninggalkan kasih Tuhan yang mula-mula ya. Ini saya akan cerita kasih yang mula-mula saudara. Pada saat saya pandangan pertama dengan istri saya nggak ada respon apa-apa, karena saya nggak ngerti itu jodoh yang dari Tuhan apa bukan ya. Saya akan cerita. Saya datang ke gereja kecil dan tapi anehnya saya di situ bisa bertumbuh. Saya waktu di Purwokerto datang pertama kali kerja di satu perusahaan yang besar di Indonesia ya. Kemudian saya itu masuk, enggak tahu, saya itu padahal dulu kalau suruh ke gereja enggak mau. Tahu-tahu itu bisa rindu sendiri, hati ini bisa rindu. Pokoknya aku harus beribadah kepada Tuhan, gini-gini, cari gereja. Banyak gereja-gereja yang lumayan besar daripada gereja yang saya naungi itu pertama kali. Ada hampir 6 apa 7 ya saya masuki nggak ada yang cocok. Hatinya itu nggak pas gitu ya. Begitu masuk gereja kecil itu rasanya kok bisa pas ya. Nah itu yang saya nggak paham sampai waktu itu ya. Waktu itu saya nggak paham, tapi sekarang saya paham karena Tuhan memberikan tulang rusuk saya di situ, memberikan awal-awal pertumbuhan rohani. Saya bertobat menerima Tuhan Yesus Kristus umur 23, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dan dibaptis di Selam, yaitu di gereja kecil ya, di Purwokerto ya. Gak akan saya sebut, nanti kalau penasaran ya biar nanti WA saya, enggak apa-apa ya. Itu pengalaman saya di gereja kecil itu sangat luar biasa, sehingga dibentuk keimanan saya sungguh luar biasa. Nah pada saat itu saya tanya, Tuhan, saya itu kepingin dapat jodoh yang benar Tuhan. Nah ini cerita kasih mula-mula itu ya. Nah saya itu tiap hari padahal sudah ketemu dengan yang sekarang jadi istri saya saudara. Tapi ya biasa aja, nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada perasaan seneng, cinta apa-apa, nggak ada, biasa aja. Terus doa, terus dikasih penglihatan saya 2 kali dengan seragam baju warna jambon, dia mimpin pujian. Dan saya lihat waktu dia song leader di gereja itu, dan saya duduk, saya kaget, duh, apa ini Tuhan? Nah gitu, saya masih belum mantap lagi, wong saya rohaninya masih ecek-ecek saudara, masih baru, ya toh. Kalau pendetanya khotbah saya malah marah-marah sama pendetanya. Saya kok dimarahi terus toh wong saya ini ke gereja ini dengan seneng loh, saya itu suka cita loh ke gereja, kok ome malah marah-marahin saya. Jadi firman yang disampaikan itu nyemeti saya saudara. Kesalahan saya dibongkar di situ sama Tuhan. Nah, itu saya sama ome kan sudah dekat sama Pak Pendetanya itu ya. Saya dekat banget. Jadi akhirnya saya udah kamu itu ditegur Tuhan. Kalau anak disayang Tuhan itu mesti disemeti gitu sama Tuhan. Udah sabar aja. Saya dulu jengkel saudara. Terus saya mikir di rumah, kok bisa ya? Padahal om itu kan apa istilahnya, om itu kan ndak ngerti ya saya itu siapa, orang kenalan aja ya baru. Tapi setiap saya datang ke gereja itu firmannya itu nyemeti saya jadi orang-orang yang bener-bener wis rasanya wis dosa wis tibrek-tibrek ya, sak banyak kayak sak gunung gitu. Wah rasanya waduh, saya nggak bisa ngomong apa-apa saudara. Waduh kok bisa ya Tuhan kayak gini ya, aneh ini. Tapi ya begitu, terus tahu-tahu saya itu padahal gerejanya kecil saudara. Gerejanya kecil, jemaat paling cuma 50 sampai 100 200 lah paling kalau Natalan datang itu. Sampai aneh loh, muji Tuhan, nyembah Tuhan lagu gitu kok bisa nangis ya saya ya. Kok aneh ini Tuhan kenapa ya? Tapi saya herannya, saya sukacitanya itu nggak bisa hilang. Sampai sekarang pun saya nggak bisa lupa bahwa Tuhan tuh membentuk saya di gereja kecil itu saudara. Ya dibentuk di gereja kecil dan ditempa sama Tuhan,
dan dikenalkan dengan anak-anak pendetanya, dengan ya sahabat-sahabat itu. Terus dipilih jadi ketua kaum muda padahal gak ngerti firman Tuhan ya toh. Wes gak karu-karuan pendeta suruh khotbah macet. Saya pernah itu saudara, pendeta waktu khotbah saya macet saudara, macet gak bisa ngomong, wes tak jak doa aja. Wes bingung tau carane, namanya imannya masih belum dituntun Roh Kudus, masih berdasarkan kekuatan daging saya. Jadi ya gak benar. Saya kan sekarang sudah bisa merasakan keimanan secara daging, secara manusia, dan keimanan secara rohani dalam tuntunan Roh Kudus itu bedanya 180 derajat. Kalau di dalam Tuhan, di dalam tuntunan Roh Kudus itu ada itu kasih mula-mula itu yang nggak bisa hilang. Jadi melakukan segala sesuatu itu nggak bisa, nggak pakai mikir saudara. Pokoknya seneng aja ngelayani Tuhan, itu seneng aja. Semua dilakukan apapun, korban waktu, korban materi, korban korban waktu, korban semualah, tubuh ini capek dan sebagainya, itu nggak ada karena cinta mula-mula itu Tuhan tumbuhkan. Seragam ke gereja, baca firman, waduh dipilih jadi ketua kaum muda ya bingung, karena di situ waktu itu umur saya yang paling tua dan saya yang sudah bekerja. Nah di situ langsung dijadikan ketua kaum muda, juga bingung. Boleh gimana ini, kalau firman aja nggak ngerti ya toh. Wah mulai sergap baca gini. Nah ternyata gini saudara, Tuhan membentuk saya melalui istri saya, yang sekarang istri saya ya, dulu pacar saya. Itu melalui saudara-saudara kandungnya itu semua membentuk saya untuk cinta sama Tuhan. Setiap datang ya bukan apel sih ya, main ke rumahnya gitu ya. Padahal yang saya apel itu nggak ada. Karena istri saya kuliah di Jogja, saya datang ke rumahnya tiap habis ibadah gitu, nanti ketemu sama QQ-nya. Nah QQ-nya ini nanti yang nerangin, ayo Bambang gini baca firman Tuhan. Nah, saya baca dengerin, nangis loh saudara. Anehnya begitu saudara, saya bisa nangis. Saya itu gitu-gitu ya, pada saat disuruh baca firman kok bisa nangis ya, ngapain saya ya, sampai saat ini pun saya masih terharu lah dengan QQ yang selalu membimbing saya, sampai ayat-ayatnya itu nggak pernah lupa sampai sekarang ya, termasuk Yohanes 1 ayat 1 itu ya, padamunya ada firman bersama Allah dan firman itu Allah. Nek kamu jalani firman ini berarti kamu menjalani apa yang Allah inginkan dalam hidupmu. Itu sampai saya nggak bisa apa-apa saudara, sampai sekarang pun saya akan tetap bersuka cita karena Tuhan. Ini nanti waktunya nggak nutut saudara, saya yakin nggak nutut, makanya nanti akan saya seri kedua ya, seri selanjutnya saya akan lanjutkan lagi seri kedua ya, karena ini pasti nggak nutut waktunya ya. Ini seri kedua nanti saya lanjutkan karena pasti nggak nutut ini ya, ini masih panjang firman Tuhan. Itu saya masih cerita awal mula-mula Tuhan jamah saya memiliki kasih mula-mula itu, dan saya sampai melarikan diri saudara, sampai sekolah pendeta dan melarikan diri. Pokoknya saya mau kerja duniawi, saya mau kerja duniawi, saya nggak mau full timer jadi hamba Tuhan, saya nggak mau jadi orang yang minta-minta, saya kepingin jadi orang yang bisa memberkati orang banyak ya. Sampai akhirnya kemarin pada saat keadaan awal bulan puasa sampai terjadi COVID itu, nah Tuhan terus gerakkan saya untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menyampaikan firman di YouTube ini saudara. Melalui pengalaman-pengalaman hidup saya bersama Tuhan, firman-Nya yang sudah membentuk saya, dan saya sampai akhirnya bisa di channel YouTube ini. Oke. Bapa di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kuasa firman-Mu terus bekerja, dan nanti akan kami lanjutkan di session berikutnya, karena ini waktu sudah tidak sampai Tuhan. Ini sudah 20 menit firman Tuhan yang menjadi berkat bagi setiap pendengar firman-Mu, dan kami yakin ini semua akan bekerja sesuai dengan apa yang Kau mau. Dan kami yakin jika semua firman pengalaman hidup ini, cinta mula-mula ini, biar itu mengalir atas setiap jemaat-Mu saat ini, mengalir kasih mula-mula, mengalir roh pertobatan, roh cinta mula-mula itu mengalir dari Tuhan Yesus atas setiap pendengar-pendengar firman-Mu, setiap orang-orang yang dikirim untuk mendengarkan, untuk melihat channel YouTube ini yang milik-Mu ya Tuhan.
Biarlah Engkau sendiri yang menjamah mereka, rawat kehidupan mereka, rohani mereka. Biarlah mereka berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai yang Engkau mau. Seperti kami sebagai pelayan-pelayan-Mu ini. Supaya mereka juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia untuk memberitakan dengan sukacita Injil Kerajaan Surga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yakin dan percaya apa yang tak sempat kami pikir renungkan akan atas kehidupan kami Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan bahkan yang apa yang Engkau sudah lakukan bagi kami, yaitu sudah kami kembalikan kepadamu, yaitu persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu, sebagai ibadah kami yang sejati untuk kemuliaan nama-Mu saja hidup kami ini. Dan kami yakin pendengar-pendengar firman-Mu sudah Engkau rawat, sudah Engkau jamah, sudah Engkau perbarui, dan mereka sudah menerima apa yang Engkau firmankan saat ini, karena firman-Mu iya dan amin, dan menjadi rema-rema dalam setiap kehidupan mereka. Yang belum bertobat sudah bertobat, yang sudah percaya Yesus tapi belum melakukan firman sudah menjadi pelaku firman, yang sudah menjadi pelaku firman dan cinta akan Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang banyak dan memberitakan kasih kebenaran-Mu ini di dalam setiap kehidupan mereka, menjadi saksi-saksi yang hidup memberitakan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan secukupnya daripada-Mu sendiri, dan kami yakin dan percaya Tuhan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, punya kuasa, punya kemuliaan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom saudara, sampai ketemu di season berikutnya. Nanti akan saya sambung, kasih mula-mula dari cerita saya ini ya. Oke, dadah. Tuhan memberkati. Bersama Tuhan Yesus kita bisa.